Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam belajar matematika. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Kali ini kita akan belajar garis dan sudut, tentang sudut. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mencermati model atau gambar yang menunjukkan sudut. 2. Siswa dapat mencermati permasalahan sehari-hari berkaitan dengan sudut. 3. Siswa dapat mencermati jenis-jenis sudut, hubungan antar sudut. Yang pertama, yang A adalah pengertian sudut ya. Perhatikan, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada jam ya, jam dinding, dimana kalian lihat yaitu jarumnya, jarum panjang dan jarum pendek. Nah, ini jarum panjang dan jarum pendek ini adalah membentuk sudut ya, ini adalah sudut. Begitu juga dengan anak ini yang pramuka, memakai baju pramuka, yaitu tangan dan badan anak ini kalau kita perhatikan dia juga akan membentuk sudut, yaitu sudut siku-siku. Begitu juga dengan anak ini, juga antara kaki dan badan juga akan membentuk sudut. Nah, kemudian ini buku ya, buku ini ujungnya buku ini juga membentuk sudut. Kemudian tenda, begitu juga dengan tenda pramuka yang kamu lihat seperti ini adalah juga membentuk sudut nih ya, membentuk sudut. Ini sudutnya, ini juga membentuk sudutnya, membentuk sudut. Begitu juga dengan jarum di jam dinding ini, keduanya membentuk sudut ya. Nah, sekarang jadi sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal, yaitu daerah, dimana ini daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Ini ada dua sinar garis dan bertemu pada satu titik pangkal. Ini adalah titik pangkalnya ya. Ya, berikutnya bagian-bagian dari sudut. OA dan OB disebut kaki sudut, sedangkan O adalah titik sudut. Nah, jadi ini OA dan OB, ini ada dua ya kaki sudutnya, OA dan OB, sedangkan ini adalah titik sudut. Sedangkan nama sudutnya sendiri yaitu AOB, boleh BOA juga boleh. Atau biasanya titik sudutnya bisa dipakai untuk nama, yaitu sudut O ya. Kemudian satuan sudut. Nah, yang pertama adalah derajat, yang A, yang B menit, kemudian yang C detik, di mana 1 derajat itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 derajat kalau dijadikan detik yaitu 3600 detik. Contoh ya, nomor 1, 2 derajat akan kita jadikan menit, berarti tinggal kita kalikan 60 menit sama dengan 120 menit. Kemudian yang kedua, 15 derajat 70 menit. Nah, di sini
menjadi 16 derajat 10 menit. Kenapa? Nah, 70 ini melebihi dari 1 derajat. Maka itu 70 ini kalau 60 menit itu kan sama dengan 1 derajat. Jadi sisanya kalau di sini 60, kalau 70 berarti sisanya 10. Nah, 10-nya yaitu sisanya ini adalah menit. Jadi 1 derajat 10 menit. 1 derajat 10 menit kita tambahkan ke 15 ini. Jadi 15 tambah 1, 6, 16, 10 menitnya tetap. Ya. Nah, bagaimana kalau penjumlahan? Ya, 12 derajat 30 menit 35 detik ditambah 15 derajat 40 menit 35 detik. Kita jawab ya. Kita jawab dengan penjumlahan menurun, diurutkan yang derajat dengan derajat, yang menit dengan menit, detik dengan detik. Jadi dari belakang 35 ditambah 35 70 ya. 70 itu lebih dari 1 menit. Jadi 70, jadi tinggal sisa dikurangi 60 tinggal 10. Nah, 60 ini di sini 1 ya. Nah, 5 ditambah 1 6. Ini 3 ditambah 4 70. 70 berarti kita kurangin 60 tinggal 1 tinggal 10. 60 kita masukkan di sini 1 yaitu jadi 3 ditambah 5 adalah 8. 1 tambah 1 2, jadi 28 menit 28 derajat 16 menit dan 10 detik. Ya, kita lanjutkan ya. Ini 21 derajat 15 menit 25 detik dikurang 15 derajat 30 menit 45 detik. Maka itu kita pengurangannya menurun, di mana 25 kita kurangin 45. Ini tidak bisa, berarti ngambil sini 1. Jadi 1 itu 60 ya, karena 1 menit itu 60 detik. Jadi 60 tambah 25 85. Kemudian 5 di sini tadi udah kita ambil 1, 14 tidak bisa dikurang 30, maka dia ngambil 1 sini. 1 itu adalah 60 nilainya karena 1 derajat 60 menit. Jadi 14 tambah 60 74. Di sini sudah kita kurangin 1 tinggal 20 ya. Nah, maka itu 20 derajat 74 menit 85 detik dikurangi 15 derajat 30 menit 45 detik. Hasilnya 85 kurang 45 40, 74 kurang 30 44, 20 dikurang 15 5 derajat. Itu pengurangan pengurangan sudut ya. Macam-macam sudut. Yang pertama adalah sudut lancip, yaitu antara 0 sampai 90 derajat seperti pada gambar di samping. Kemudian yang kedua adalah sudut tumpul antara 90 sampai 180 derajat. Ketiga yaitu sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Berikutnya keempat adalah sudut lurus besarnya 180 derajat membentuk garis lurus PQR. Ini membentuk garis lurus ya, PQR ini adalah 180 derajat. Kemudian sudut refleks itu besarnya antara 180 sampai 390. Jadi sudut refleks adalah yang besar ini di belakang ya. Kemudian berikutnya sudut putaran penuh. Kalau putaran penuh membentuk lingkaran.
Kemudian hubungan antar sudut. Ya. Hubungan antar sudut yaitu pertama sudut berpelurus atau bersuplemen, jumlah sudut, dua sudut saling berpelurus 180 derajat, yaitu PQS ditambah RQS. Ini kalau ditambahkan 180 derajat membentuk garis lurus. Nah, sudut berpenyiku atau berkomplement, jumlah dua sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat, yaitu sudut PQS ini PQS ditambah dengan RQS, ini 90 derajat. Kemudian sudut saling bertolak belakang, dua sudut saling bertolak belakang besarnya sama, yaitu sudut POS sama dengan ROQ, yaitu yang berwarna merah. Ini yang berwarna merah, ini adalah POS sama dengan ROQ, sedangkan berwarna biru yaitu SOQ dengan POR, ini adalah bertolak belakang besar sudutnya sama. Kemudian keempat, sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Yang A, sudut sehadap itu besarnya sama, yaitu P1 sama dengan sudut Q1, sudut P2 sama dengan sudut Q2, sudut P3 sama dengan Q3, sudut P4 sama dengan Q4. Jadi P1 ini sehadap dengan ini, menghadapnya ke atas, ini juga ke atas. P2 sama dengan Q2, yaitu menghadapnya ke atas. P3 sama dengan Q3 menghadap ke bawah, dan P4 sama dengan Q4 menghadapnya ke bawah. Kemudian yang B, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan yang mana maksudnya di sini adalah ini garis K dan garis L. Kalau dalam berarti di dalam garis K dan L, yaitu sudut P3 dalam berseberangan dengan Q1. Ini ya, inilah. Kemudian P4 besarnya sama ya, dengan dalam berseberangan dengan Q2, yaitu di dalam garis K dan garis L. Kemudian luar berseberangan berarti di luar garis K dan garis L, berarti keluar ke sana, ini ke bawah keluar, maka ini juga sama besarnya. P1 luar berseberangan dengan Q3 sama ya besarnya. P2 itu luar berseberangan dengan Q4, besarnya sama. Jadi P2 sama dengan Q4, namanya luar berseberangan. Berikutnya D, sudut dalam sepihak, itu jumlahnya 180 derajat ya. Sudut dalam sepihak besarnya 180 derajat. Kita lihat lagi gambarnya ini, yaitu yang mana dalam sepihak, yaitu di dalam garis K dan L, ini sepihak. P4 dan Q1 ini dalam sepihak ya, saling berhadapan-hadapan.
P4 Q1 dalam sepihak. Mana lagi? P3 dengan Q2. Ini kalau ditambahkan 180 derajat. Sedangkan luar sepihak yang mana juga, yaitu berarti di luar garis K dan L, yaitu P1 ditambah Q4, hasilnya 180. Kemudian P2 ditambah Q3, itu hasilnya 180. Itu adalah luar sepihak. Berikutnya berikutnya adalah kita lanjutkan contoh soal. Di sini tentukan nilai X, Y pada gambar, yaitu gambar A dan B. Nah, di sini kita jawab. Ya, untuk gambar pertama ini kami perhatikan di sini adalah siku-siku membentuk. Maka 3x dan 2x ini adalah saling berbeniku. Kalau berbeniku berarti kalau ditambahkan 90 derajat. Maka 3x tambah 2x 5x sama dengan 90 derajat. Jadi X-nya 90 derajat dikurang 5, 18 derajat. Jadi nilai X ini adalah 18 derajat. Kemudian pada gambar yang kedua, yaitu 2X plus 12 dengan 3X min 13, ini adalah luar berseberangan. Kalau luar berseberangan tadi yaitu sama ya, besar sudutnya sama. Maka itu 3x min 13 sama dengan 2x plus 12. Maka yang variabel letakkan di sebelah kiri, yang konstan sebelah kanan. 2x pindah jadi min 2x, min 13 pindah jadi plus 13. Jadi 3x dikurang 2x, 12 ditambah 13, 25. X-nya adalah 25. Kemudian yang untuk X-nya, yang Y-nya yaitu sudutnya ini dengan ini adalah bersuplemen atau berpelurus. Maka Y ditambah 3x min 13 sama dengan 180 karena berpelurus. Maka itu X-nya tadi kita letakkan 3 kali 25, kemudian ini min 13, 3 kali 25 70, 75, hasilnya adalah 60 dikurang 13 ya, 75 dikurang 13 62. Kemudian 62 pindah di sebelah kanan, min 180 dikurang 62 118. Maka Y-nya adalah sudutnya di sini 118 derajat. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya Nana ya. Yaitu tentukan besar sudut BAD. Yaitu BAD sudut yang ini, caranya kita cari 50 derajat dan 5x ini adalah berpelurus. Kita cari nilai X-nya. Jadi kalau berpelurus tinggal ditambahin 50 ditambah 5x 180. Kemudian 5x ini 180, ini 50 pindah min 50, 180 dikurang 50 130 dibagi 5 26. Kemudian sudut ADE 3x, x-nya ada ketemu 26, jadi 3 kali 26, hasilnya 78. Kemudian sudut ABD ditambah sudut BAD itu hasilnya sama dengan sudut ADE.
Ingat, sudut ADE itu adalah sudut luar segitiga. Itu sudut luar segitiga adalah jumlah dari sudut dalam segitiga di hadapannya. Jadi ABD 50 derajat, BAD kita cari, sedangkan sudut ADE 78 derajat. Kemudian 50 pindah, min 50, 78 derajat dikurang 50 derajat, 28 derajat. Jadi sudut BAD 28 derajat. Ya, baik anak-anak. Nanti ini latihan soal seperti biasa kamu kerjakan. Sebelumnya catat terlebih dahulu yang kita itu terangkan tadi, kemudian latihannya kamu kerjakan. Setelah itu kamu kirim ke Google Classroom. Jangan lupa videonya di like dan di subscribe. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.